Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita pun akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami pun mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Yohanes 8, ayat 7 sampai 11. Saya bacakan. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Jemaat dikasih Tuhan, kisahnya satu hari Yesus diperhadapkan oleh orang-orang pada waktu itu, seorang yang kedapatan perempuan berzina. Lalu diminta pendapatnya, "Ayo Yesus ini gimana? Menurut hukum Taurat harus dilempar dengan batu. Ini harus gimana ini?" Gitu kan. Jadi pada waktu itu sebetulnya mereka mau menguji, mencobai, lebih tepatnya mencoba Yesus. Posisinya waktu itu Yesus lagi di bait Allah. Tiba-tiba datanglah ahli Taurat, orang-orang Farisi, membawa perempuan yang seperti itu kondisinya. Lalu apa yang terjadi kemudian? Yesus didesak-desak terus, ditanya-tanya terus, "Gimana nih pendapatmu?" Lalu Yesus berkata, "Siapa yang tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparnya dengan batu." Jadi akhirnya apa? Mereka berpikir, siapa yang gak berdosa? Semua akhirnya gak ada yang berani melempar dan mereka pergi semua. Lalu Yesus bertanya, kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di mana mereka?" Tidak ada seorang pun yang menghukum. Jadi di sini kita melihat sesuatu. Yesus dicobai. Ketika ada orang yang kedapatan berbuat dosa, semua orang menghendaki dihukum, harus dihukum. Orang dah salah, ini dah melanggar hukum Taurat, harus dihukum. Tetapi Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa? Silakan dia yang menghukum duluan. Dan ternyata tidak ada. Tetapi Yesus berkata pada akhirnya, "Aku pun tidak menghukum engkau.
Dan dikatakan apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi dari peristiwa atau kisah ini kita mendapati satu pelajaran. Yesus sesungguhnya lebih menghendaki pertobatan daripada menghukum. Sekali lagi, Yesus lebih menghendaki orang itu bertobat daripada orang itu dihukum. Karena orang yang dihukum belum tentu bertobat. Tetapi kalau orang bertobat, ya artinya hidupnya berubah dan dia tidak akan melakukan dosa yang sama lagi. Inilah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan menghendaki pertobatan daripada hukuman. Cuma dikasih Tuhan, seringkali kita mendapati mungkin saudara kita, keluarga kita, teman kita, mungkin dia buat salah, ya mungkin dia buat dosa. Lalu terjadi kemudian apa? Banyak orang menghendaki dihukum. Orang itu harus diberi sanksi, orang harus dihukum. Hukuman itu macam-macam ya. Kalau itu pidana mungkin oke lah, itu urusan negara ya nanti dengan kepolisian dan sebagainya. Tetapi untuk hal-hal yang lain, kadang-kadang kita ini juga menghukum orang yang sebetulnya bukan kasusnya nggak seperti ya harus jadi kasus hukum secara kriminal atau pidana. Tetapi orang menghukum dengan perkataan, orang menghukum dengan sanksi-sanksi sosial, ya akhirnya dikucilkan, akhirnya dia dibenci dan sebagainya, dibicarakan yang negatif tentang dia. Ya, orang nggak mau deket dia lagi. Coba dikasih Tuhan. Apakah itu akan membawa pertobatan? Apakah hukuman yang kita berikan itu membuat orang akhirnya menjadi lebih baik? Kalau tidak, kenapa? Kita puas dengan orang yang sudah buat salah itu, yang akhirnya dihukum. Kita puas. Untuk apa? Yesus diperhadapkan, perempuan yang kedapatan berzina. Yesus berkata, aku tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu yang terbaik. Yesus memberi pelajaran buat kita. Pertobatan. Kalau ada orang yang bersalah kepada kita, dia minta maaf, dia sungguh-sungguh bertobat, terima. Terima maafnya, terima orangnya. Oke, sudah, lupakan yang sudah lewat. Jangan justru kita menghukumnya lagi ya dengan sanksi-sanksi sosial dan yang lain-lain. Selama orang itu bertobat, mari kita belajar seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, selama orang itu betul-betul bertobat, dia tidak akan mengulangi dosanya lagi. Terima. Ya, jangan jadi hakim. Tuhan saja menerima pertobatan orang yang berdosa. Apalagi kita. Semestinya kita pun juga belajar dari Tuhan Yesus. Ya, mengampuni dan menerima orang yang telah bertobat untuk bersama-sama. Jangan menghukum, tapi terima pertobatannya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami belajar sesuatu hari ini. Biarlah kami juga belajar seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Yesus menghendaki supaya ada pertobatan dan bukan menghukum orang. Sekalipun seringkali banyak orang menghendaki hukuman itu diberlakukan. Baik hukuman sosial, sanksi sosial, ataupun juga yang lebih berat lagi. Tapi kami belajar hari ini, Tuhan Yesus tidak menghukum orang yang sudah jelas-jelas kedapatan berbuat dosa. Dan dia menerima pertobatan orang itu. Biarlah kami juga belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan tidak menghukum dengan hal-hal yang buruk. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami hari ini. Mohon tuntunan penyertaan-Mu, jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.